Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Saya doakan semoga para penonton semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dalam pengupasan materi tentang 4 nafsu yang ada dalam diri kita. Siapakah beliau? Al-Wamah, Amarah, Sofia, Mutmainah. Di mana tempatnya? Apa kegemarannya? Atau sering disebut sedulur papat kelima pancer. Kita saksikan videonya secara bersama-sama. Jangan dilompat-lompat atau jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kajian hakikat tentang mengenal nafsu yang 4, atau juga bisa ada yang bilang sedulur papat kelima pancer. Ini merupakan bagian yang pertama. Kita mengenal tentang nafsu yang ke-1. Jadi semuanya ada 4, tokohnya ada 4. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dan video ini adalah merupakan bagian yang ke-1-nya, yaitu kita mengenal sedulur kita yang suka disebut yaitu sedulur batin atau adik ari-ari. Jadi di sini saya menggunakan bahasa istilah, bukan nama yang bersangkutannya, tetapi dengan simbol warna. Saudara kita yang pertama yaitu yang berwarna hitam, yang diberi nama Lu'amah. Ada yang mengatakan Alu'amah, ada yang mengatakan ya beraneka ragam lah, namanya juga ada 73, jadi berarti 73 nama lah. Nah di sini kita tidak mempermasalahkan perebutan nama, tapi yang penting kita mengenal tokohnya yaitu si hitam. Kalau di saya bilang hitam, ya si hitam. Kenapa hitam? Karena itu dari unsur bumi. Jadi disebut adi ari-ari ini bertempatnya di mana? Tempatnya, posisinya, duduknya itu dalam tubuh kita, itu di rongga, di sini di limpa, di bawah susu, kurang lebih 3 jari. Makanya ada yang sholatnya posisi di sini. Ya itu sih terserah lah, saya tidak mengurusi urusan itu di syariat. Nah jadi tempatnya di limpa. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys, buat yang belum. Sejarah asal usul si hitam itu kan berawalnya dari huruf asma Muhammad, itu dari huruf mim. Mim memancarkan cahaya warna hitam, itu menjadi aci bumi. Nah
Kembali ke bab nafsu. Hawa bumi itu mensimboliknya itu warna hitam. Duduknya di limpa yang diberi nama Lu'amah atau apa saja terserah Anda. Kalau saya memberi nama Lu'amah, itu ada di limpa. Perwujudannya melambangkan Raja Genderuwo. Ini yang pertama. Dalam diri kita itu ada 4 raja. Salah satunya adalah Raja Genderuwo. Hobinya apa? Nafsunya apa? Kegemarannya apa? Kesukaannya apa? Dia selalu mengajak kita untuk selalu bekerja, selalu berusaha siang dan malam, halal haram hantam, untuk memperbanyak harta, menimbun-nimbun harta. Itu ciri khas nafsu sih Lu'amah ini, atau sih Genderuwo. Ciri khas dia, satu, nimbun-nimbun harta. Kedua, seks, daya seksnya tinggi. Ya mending kalau hanya ya istri saja. Dia itu ngaco, pengennya ke yang lain-lain. Di rumah ada bini, tapi keluar juga jajan pengen. Yang punya tetangga juga pengen. Siapa aja yang dilihat sama dia pengen. Ya itulah sifatnya si Genderuwo. Nah, aku ini gambaran seorang kusir yang dikendalikan oleh 4 ekor kuda. Kita ini, aku ini, itu kusirnya. Dan 4 nafsu ini adalah 4 ekor kuda. Kebanyakan sekarang itu yang dilihat di lapangan, kusir dikendalikan oleh kuda, yang semestinya kuda lah yang dikendalikan oleh kusir. Nah, kuda-kuda itulah yang disebut 4 nafsu dalam diri kita. Makanya di sini kita harus menjadi seorang bujangan yang beristri 4. Dalam arti kata kita tidak bersetubuh, tidak bersenggama dengan yang 4 ini. Maksudnya kita jangan mengikuti keinginan hasrat saudara kita atau nafsu kita yang 4. Ini si Genderuwo ini, si Lu'amah ini, itu hobinya, gemarnya ya seperti itu. Dan perangainya kasar. Kalau bicara suaranya keras, inginnya selalu diperhatikan oleh orang lain, dan dirinya sendiri nggak mau memperhatikan orang lain. Bahasa yang keluar adalah bahasa yang kotor-kotor. Seluruh makhluk Ragunan disebutin semua. Tidak pernah dia menggunakan bahasa yang halus, totok kromo atau kromo inggil, atau halus, bahasa yang sopan, yang santun, supaya tidak menyinggung hati orang lain. Kalau dia karakternya tidak, dia pengennya kalau bicara semau gue, ya semua yang ada di Ragunan disebutin semua, dan kasar, kadang yang jorok-jorok yang diucapinnya, itulah karakternya. Jadi di sini kita harus memahami karakter-karakter yang 4, yaitu kegemarannya apa. Nah, kalau kita selalu mengikuti keinginan 4 karakter tersebut, ya maka nerakalah bagiannya. Karena kita ini sebagai pemimpin yang harus bisa mengurusi yang 4, tetapi kok malah kita ngikutin keinginan yang 4. Sedangkan ruh, waktu di alam ruh masuk ke alam kandungan dalam keadaan suci. Ketika ruh udah masuk ke dalam raga, dikotori oleh 4 nafsu tadi. Nah, 4 nafsu itulah yang selalu mengganggu, menggoda kita dari dalam tubuh kita. Like dan subscribe-nya mah buat yang belum. Ketika kita di alam ruh, Allah pernah bertanya kepada kita, kepada semua ruh manusia maksudnya. Siapakah aku? Kata Allah. Ruh menjawab, engkau adalah Robku. Tetapi kenapa sekarang kita di dunia kok lupa sama Allah? Seolah-olah kita jadi gak eling, gak ingat kepada Allah. Itu karena di dalam
tubuh kita itu kita terganggu oleh yang empat. Empatnya inilah yang penghalang yang membuat kita lupa kepada Allah. Caranya supaya ingat kepada Allah, makanya kita harus kenali dulu yang empat. Jangan ikuti dulu nafsu-nafsu yang empat. Insya Allah nanti kita akan terbuka tirai. Makanya dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Rob yang disembahnya, Allah yang disembahnya. Jadi di sini kita insya Allah akan kembali ingat, akan kembali sadar ketika kita bisa menghalau empat keinginan sedulur-sedulur kita. Kenapa disebut sedulur? Ya karena ada di dalam raga. Jadi satu wadah ada 5, jadi 4, 5 pancer. 4-nya itu nafsu, pancernya yaitulah diri kita, ilafi kita, ruh kita menyatu dalam raga. Jadi di raga ini ada 5 makhluk. Satu penguasanya adalah diri kita, ruh ilafinya, dan yang 4 ini 4 nafsunya. Yang mana di video ini adalah bagian yang pertama, kita khusus kupas tentang si hitam. Wilayah kekuasaan si hitam itu apa meliputinya? Si hitam meliputi wilayah kulit dan daging, darah dan sumsum. Jadi di dalam tulang itu ada sumsumnya, itulah wilayah kekuasaan si hitam. Kulit, daging, darah dan sumsum. Ini wilayah teritorialnya si hitam yang dikuasai oleh si hitam, atau disebut mah apa saja terserah ya. Kedudukannya posisinya di depan. Singkat ceritanya, diperumpamakan raga kita ini ondel-ondel. Itu yang ingin memerankan ondel-ondel ini, raga kita ini ada 5. Pertama, diri kita sendiri, aku ingin mengendalikan saya, badan saya. Yang kedua si hitam, yang ketiga si putih, yang keempat si kuning, yang kelima berarti si merah. Jadi ada 5 tokoh di dalam tubuh kita itu yang ingin memerankan tubuh ondel-ondel. Itu perumpamannya, mudahnya kita memahami gambarannya seperti itu. Tubuh ini yang ibarat ondel-ondel. Makanya ondel-ondel itu perumpamaan. Jadi bergeraknya ondel-ondel, ya kan, bisa berjalan maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Itu siapa? Kalau nggak ada yang memainkan, kalau nggak ada yang memerankan, ya ondel-ondel ya diem. Karena itu hanya rangka. Ya sama dengan raga kita. Karena ada yang memerankan di dalamnya sehingga kita bisa bicara, bisa berkedip, bisa mendengar, mencium, bisa bergerak tangan kaki kita. Itu karena ada memerankan. Kalau si pemerannya sudah keluar dari raga ini, maka disebut maya. Ya 1 minggu, ya 3 hari aja sudah bau busuk. Tapi kalau masih ada yang nunggunya, 1 bulan nggak mandi juga paling bau kambing. Tapi kalau yang dalam raganya sudah keluar, 3 hari juga udah bau busuk. Dan busuknya manusia, bau busuknya bangkai manusia itu adalah yang paling busuk di dunia ini dibanding dengan bangkai-bangkai yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Namanya saya manusia yang fakir ilmu, manusia yang tempatnya dosa. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.